Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbahul Ulum dari kelas BKI 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid dari kelas BKI 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam pengembangan karakter seorang konselor. Langsung saja saya jelaskan nilai-nilai Pancasila dalam profesi konseling. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menyatukan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dan etika dalam mengembangkan karakter seorang konselor. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran sentral dalam membangun moral dan etika bangsa. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan menjadi pijakan yang kokoh untuk membangun karakter individu. Dalam konteks profesi konselor, penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi landasan moral, tetapi juga merupakan panduan etis yang penting untuk mendukung perannya sebagai pembimbing dan fasilitator dalam membentuk klien menghadapi tantangan kehidupan. Namun, dalam praktiknya banyak konselor yang kurang menyadari pentingnya internalisasi nilai-nilai ini, sehingga berpotensi menghadirkan masalah dalam membangun hubungan yang berbasis empati, kepercayaan, dan profesionalitas. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengajarkan tentang penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berimplikasi pada integritas dan kejujuran seorang konselor. Konselor yang memiliki prinsip keimanan dan spiritual akan lebih mudah untuk memegang teguh nilai-nilai moral yang universal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepercayaan. Dalam praktik konseling atau konselor dituntut untuk menjaga etika profesional dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan norma moral, serta mengedepankan kebenaran dan keadilan dalam setiap interaksi dengan klien. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Empati dan penghormatan terhadap klien. Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengharuskan konselor untuk memperlakukan setiap klien dengan penghormatan penuh terhadap martabat manusia. Dalam konteks konseling, ini berarti bahwa seorang konselor harus mampu mengedepankan empati dan memahami perasaan, latar belakang, serta kebutuhan klien dengan sebaik-baiknya. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia mengajarkan tentang pentingnya menciptakan kesatuan dan keberagaman. Dalam praktik konseling, nilai ini tercermin dalam upaya konselor untuk merangkul perbedaan yang ada di dalam masyarakat, baik itu perbedaan agama, budaya, maupun pandangan hidup. Konselor yang memegang teguh nilai persatuan akan berusaha mengatasi perbedaan tersebut dengan cara membangun, menciptakan harmoni, dan mendorong klien untuk merasa diterima tanpa diskriminasi. Selain itu, nilai persatuan ini juga mengajarkan konselor untuk bekerja dalam kolaborasi yang efektif dengan pihak-pihak yang terkait dengan klien, seperti keluarga, teman, atau institusi. Selain itu, nilai-nilai persatuan ini juga mengajarkan konselor untuk bekerja dengan dalam kolaborasi yang efektif dengan pihak-pihak yang terkait dengan klien, seperti keluarga, teman, atau institusi tempat klien berinteraksi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan, kebijaksanaan dalam pendengaran yang baik. Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam profesi konseling, nilai ini diterjemahkan ke dalam kemampuan konselor. Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam proses pengambilan keputusan. Dalam profesi konseling, nilai ini diterjemahkan ke dalam kemampuan konselor untuk mendengarkan
penuh perhatian dan memberikan bimbingan yang bijaksana pada klien. Konselor yang mempraktekkan dan memberikan bimbingan yang bijaksana pada klien. Konselor yang mempraktekkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan tidak hanya memberi solusi langsung, tetapi juga membantu klien untuk menemukan jawabannya sendiri dengan cara yang cepat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai keadilan yang menuntut agar semua orang memperoleh hak dan perlakuan yang setara atau sama. Dalam konteks konseling, ini berarti konselor harus bertanggung jawab untuk memberikan layanan yang tidak membeda-bedakan status sosial, ekonomi, agama, atau latar belakang lainnya. Konselor diharapkan untuk mendukung klien yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam posisi rentan. Dengan mengedepankan nilai keadilan sosial, konselor bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan konseling yang bebas dari diskriminasi, memberikan akses yang setara, serta memperjuangkan kesejahteraan mental klien. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.